Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jerry Channel. Kali ini kita membahas tentang bagaimana cara penginputan nilai ke dalam aplikasi Raport tahun 2020 versi 2.2. Pada dasarnya sih tidak jauh berbeda ya dengan versi-versi sebelumnya atau mungkin dengan aplikasi semester kemarin, nggak jauh beda. Cuman di sini saya kembali lagi untuk mengingatkan kepada ibu dan bapak guru sekalian, jangan pernah mengatakan penginputan ke dalam aplikasi raport itu ribet atau rumit ya, tapi pada dasarnya itu gampang sekali gitu. Yang penting bagaimana kita caranya untuk menyimak pembahasan atau mungkin pengarahan dari yang pernah kita dengar ya, atau mungkin yang sudah pernah diarahkan dari operator-operator sebelumnya. Jadi tidak panjang lebar saya cerita, jadi langsung saja ya, langsung saja bagaimana sih caranya untuk melakukan penginputan ke dalam penginputan nilai ke dalam aplikasi raport. Langkah pertama yang kita lakukan itu pastinya ya, ini kita menggunakan klien. Ya, arti klien itu di mana klien tersebut sudah terkoneksi dengan server, di mana aplikasi Raport tersebut sudah terinstall ke dalam server. Jadi kita mengerjakannya tersebut di klien, ya, seperti UNWK kita bilang. Nah, serupa tapi tidak sama, ya. Jadi langkah pertama itu karena kita menggunakan aplikasi yang dirilis oleh Kemdikbud, makanya kita wajib menggunakan yang namanya Google Chrome ya, karena aplikasi-aplikasi yang dirilis oleh Kemdikbud tersebut dia terintegrasi dengan Google Chrome, karena jarang sekali terjadi yang namanya itu white screen atau mungkin black screen atau mungkin bisa dikategorikan error. Oke, langsung aja. Langkah pertama yang kita lakukan itu yaitu kita buka Google Chrome-nya. Oke, di sini di kotak URL. Jadi kita kalau sekiranya untuk browsing, biasakan kita menggunakan pencarian alamat tersebut di kotak URL. Jangan di sini ya, nah, jangan di sini, tapi di sini. Jadi kita di sini memanggil IP server ya, IP server yang sudah disetting sebelumnya oleh admin. Jadi di sini kita menggunakan IP-nya itu secara umum saja, yaitu 192 ya, 168.0.199.2 ya. Nah, 20. Oke. Enter. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah tampil. Inilah tampilan awal atau mungkin pintu masuk untuk penginputan nilai. Ya. Di sini nama pengguna pastikan Bapak dan Ibu guru itu sudah menerima usernya itu dari admin, ya. Jadi khusus PNS itu menggunakan nick, ya, tanpa spasi. Kalau sekiranya non PNS itu menggunakan nama sendiri tanpa titel, tanpa gelar, ya, nama asli dan tanpa spasi. Jadi untuk kali ini saya menggunakan salah satu guru penjas kita yaitu Pak Teguh ya. Jadi itu menggunakan kalau sekiranya non PNS itu menggunakan huruf kecil semua ya. Jangan ada huruf besar. Jadi kita bikin di sini nama penggunanya itu Teguh Bahari. Teguh Bahari, oke. Kata sandinya itu umum ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi passwordnya itu atau kata sandinya saya 1 sampai 6. Di sini ada kurikulumnya, kita pilih kurikulum 2013 paket ya.
Nama penggunanya, level penggunanya itu kita pilih guru ya, guru. Oke, dilanjutkan dengan klik tombol masuk atau login. Oke, kita sudah masuk ya, kita sudah masuk ke dalam lembar kerja raport. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu ya, kita memilih kompetensi dasar ya, data kompetensi dasar. Terus di sini kita pilih yang namanya mapel. Oke, sudah terbit ya. Oke, perhatikan ya. Kalau misalnya kita klik tampilan ini sampai 100, ini KD-nya akan panjang ke bawah ya. Dan sesuai dengan kelas, ini ada kelas 7, di sini ada kelas 8, dan di sini juga ada kelas 9. Jadi kebetulan saya di sini mencoba untuk melakukan penginputan kelas 9. Jadi saya mengecek dulu kelas 9-nya, KD-KD-nya ya. Dimana di sini KD-nya itu secara umum ya, ada semua. Jadi kita di sini tidak menggunakan perangkat atau mungkin RPP COVID ya, karena dia di sini dia menggunakan Permen nomor 37 untuk perangkat pembelajarannya. Jadi untuk kelas 9 ini kita perhatikan apabila di dalam satu semester ini kita tidak mengajar full ya. Contoh kecil di sini untuk KD pengetahuannya terdiri dari 31, 33, 35, 36, 39. Ternyata di lapangan kita tidak tuntas gitu ya, tidak tuntas. Makanya di sini kita bisa menonaktifkan beberapa KD yang mungkin tidak tuntas tadi ya. Nah, tidak tuntas kita mengajarkan kepada anak ya. Tapi untuk menonaktifkan ini ada baiknya kita edit. Ya, kita edit ini dia, kita kembali ke kata, kita edit ya. Kita edit. Oke, sudah ya. Jadi tombol edit tadi itu berfungsi untuk merubah atau mungkin mengedit ringkasan deskripsi KD ya, seperti ini ya. Ini boleh diketik, bisa diganti ya, ringkasan deskripsi ya, ringkasan dari ini tadi ya. Nah, oke. Satu lagi kita juga bisa menonaktifkan status KD tersebut. Jadi karena saya mencoba untuk menginput nilai kelas 9, jadi saya berpatokan pada kelas 9 ini dia ya, pengetahuan Permen 37 kelas 9. Kebetulan kata yang punya nilai tersebut ya Pak Teguh, dia hanya mengajarkan kepada siswa hanya sampai 31, 32, 33 dan 35. 36 dan 39 ini dia tidak sempat ya, tidak sempat mengajar. Jadi bisa dikategorikan dia untuk semester ini, guru tersebut untuk semester ini tidak tuntas. Jadi di sini status keaktifan ini bisa kita nonaktifkan. Ya, kita nonaktifkan. Oke. Begitu juga dengan keterampilannya. Keterampilannya itu di sini ada 41, 43, 45, 46 dan 49 gitu ya. 49 ya. Jadi 46 dengan 49 tadi juga kita nonaktifkan. Jadi dia biar seragam dengan pengetahuannya atau mungkin kan pengetahuannya. Nah, jadi perhatikan juga di sini semester yang harus kita perhatikan semester, jangan tuan salah edit gitu, karena di bawah semester 1 ini, di bawah ini ada semester 2 yaitu untuk semester 2 esok. Jadi ini tidak usah diganggu ya, tidak usah diganggu ya, karena aplikasi Erapod ini dia terintegrasi dengan Dapodik sesuai dengan semester, karena Dapodik sekarang itu masih semester ganjil. Nah, itu tidak masalah. Oke, kalau sekiranya ini sudah kita perbaiki, kita sorot ke bawah, cari yang namanya tombol simpan ya, seperti ini. Ini langsung aja kita simpan. Oke, data kompetensi berhasil diubah. Oke,
Setelah kita menyelesaikan tugas kita di data KD, kita masuk ke rencana penilaian. Ya, di sini rencana penilaian ada rencana nilai pengetahuan, ya, ada keterampilan, ada juga sikap spiritual, sikap sosial, dan bobot PHPTS atau PAS, ya, bobot penilaian harian, tengah semester, dan akhir semester. Oke, jadi pertama kita lakukan dulu rencana penilaian untuk pengetahuan. Di sini kelasnya kita pilih kelas karena saya mencoba untuk menginput kelas 9. Jadi saya coba dulu dari kelas 9 dasar, ya. Nah, yaitu di sini 9A. Karena di sini terdiri dari 3 rombel masing-masing tingkatan gitu, ya. Jadi saya coba dulu yang dari tingkat dasarnya yaitu 9A, ya. Biar tidak silap nanti penginputannya. Oke, mata pelajarannya kita pilih jumlah penilaian. Ya, di sini jumlah penilaian ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maksud dari jumlah penilaian itu apabila kita di dalam satu KD lebih dari satu kali kita memberikan tugas kepada anak-anak, ya, lebih dari satu kali kita memberikan tugas kepada anak-anak. Contoh, di dalam KD 3.1 kita ada 2 kali melakukan penilaian anak-anak. Penilaian pertama itu yang berupa penilaian tulis, ya, penilaian tulis. Nah, dan penilaian keduanya itu kita ada memberikan kepada siswa penilaian penugasan, ya. Jadi kita pilih 2, seumpamanya di dalam satu KD atau mungkin di dalam setiap KD kita memang ada memberikan penilaian kepada siswa ada 2 kali, ya. Tapi kalau sekiranya 1 kali, ya kita pilih 1 kali aja gitu. Nah, jangan dibikin 2, ya. Jadi anggap aja ini saya beri contoh karena KBM kita saat ini atau mungkin kemarin di dalam masa pandemi ini kita jarang atau mungkin tidak pernah sama sekali bertatap muka kepada siswa, ya, tidak pernah masuk dalam rombel. Kita hanya memberikan tugas kepada anak-anak, kita hanya mengeser tugas kita itu kepada siswa lewat WhatsApp, lewat Classroom, atau mungkin aplikasi-aplikasi online lainnya. Jadi kita pilih 1, ya, kita pilih 1. Oke. Di sini ada penilaian P1, ini artinya penilaian pertama, ya. Kelompok teknik penilaian di sini kita pilih. Pastinya masa pandemi kita sering memberikan tugas, ya. Jadi kelompok penilaiannya itu kita pilih penugasan. Bobot teknik penilaian tetap 1. Nama penilaiannya itu penilaian pertama. Oke. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan. Di sini kompetisi atau KD-nya ini dia ada keterangan di bawahnya, di mana keterangan-keterangan inilah rencana penilaian tersebut harus kita centang, ya, harus kita centang. Tapi yang kita perhatikan dulu ininya, ya. Kalau saya perhatikan di sini ada beberapa KD yang ganda, ya, ada yang ganda gitu. Jadi yang ganda ini jangan kita centang, kita ambil salah satunya aja gitu, ya, jangan sampai double. Kalau double seperti ini nanti siswanya juga double, jadi kita pening nanti pada saat pengisian penilaian yang siswanya kalau ada 2, ya, nah kan gitu, sementara anaknya 1 gitu. Oke, jadi karena di sini dia KD-nya ada 2, yang 1 ini kita matikan, ya, kita perhatikan lagi. Langsung kita centang yang KD 32-nya. KD 33-nya juga double, kita ambil salah satu, ya.
34-nya juga kita centang. 35-nya di sini juga double, jadi kita ambil salah satu ya. Kita ambil salah satu ya, karena di sini KD-nya juga beda di sini ya. KD juga beda di sini dikatakan memahami penyusunan program pengembangan kebugaran jasmani. Nah, sementara di KD 35 di bawahnya ini memahami kombinasi rangkaian gerak spesifik senam lantai. Oke, jadi disesuaikan saja, tapi kita ambil salah satu, ya. Tetap kita ambil salah satu gitu. Jadi saya maunya coba yang senam lantai aja lah, enak yang di lantai-lantai bisa ngesot. Oke, dan yang berikutnya di sini ada KD 36. Oke, 36 memahami variasi. Oke, yang harus diperhatikan lagi sebelum kita melanjutkan centangan yang ini, ya. Tadi di kompetensi dasar, ya di kompetensi dasar tadi itu ada beberapa yang kita nonaktifkan. Oke, untuk memastikannya lagi KD berapa aja yang kita nonaktifkan, ya. Kita cek, kita cari kelas 9. Oke, ini kelas 9 ya. Oke. Perhatikan di sini. KD yang aktif di sini di KD 39 itu 3.1, 3.3 dan 3.5. Begitu juga dengan keterampilannya ya. Begitu juga dengan keterampilannya. Jadi di rencana tadi kita juga harus mencentang 3 ya. Ingat 3.1, 3.3 dan 3.5. Oke, jadi yang selebihnya itu jangan kita centang. Oke, kita ulangi lagi. Kita pilih kelas 9A, jasmani, kita pilih 1. Di sini penugasan. Ingat ya tadi ya. 3.1 ya. 3.3 kalau nggak salah ya. Iya, 3.3, satu lagi yang terakhir ada 3.5. Ya. Oke, seperti ini. Seperti ini yang harus kita perhatikan. Lalu kita lakukan simpan. Oke. Dan dilanjutkan lagi dengan keterampilan. Keterampilan juga seperti itu. Kita pilih kelas 9A. Pendidikan. Kita juga di sini 1. Oke. Bapak Ibu sekalian juga harus bisa memahami memang kalau di dalam masa pandemi ini kita jarang melakukan praktek ya, apalagi penjas gitu kan, jarang gitu, karena jangankan untuk memberikan praktek, karena tatap muka saja pun tidak gitu. Jadi kita jangan memperhatikan masa pandeminya, karena kalau misalnya perencanaan keterampilan tidak kita lengkapi, sudah pasti itu raportnya tidak bakalan bisa tercetak gitu. Kenapa? Keterangannya sistem mendeteksi bahwasanya kelengkapan penilaian itu belum sempurna ya. Jadi wajib kita isi. Dan di sini juga kita sesuaikan jumlah penilaiannya juga 1, karena tadi di pengetahuan 1 kali penilaian. Ya, teknik penilaian atau kelompoknya itu juga kita pilih di sini. Kita sesuaikan dengan mapel ya, yang kita sesuaikan gitu. Kalau sekiranya praktek ya praktek gitu kan. Nah praktek itu tidak harus seperti penjas bergerak di lapangan gitu. Atau mungkin tidak seperti seni budaya atau mungkin prakarya yang menciptakan produk gitu. Mapel-mapel lain juga boleh memilih praktek gitu. Tapi intinya kita sesuaikan, kita sesuaikan dengan mapel yang kita ajarkan. Dan di sini KD-nya juga harus kita centang ya. Di sini juga ada beberapa yang ganda ya, ada beberapa yang ganda, jadi kita sesuaikan dengan yang ada di data KD ya. Di mana data KD tadi itu yang kita aktifkan itu hanya 3 KD. Yang pertama ada 4.1, 4.3 dan 4.5 ya, 4.5 seperti ini. Langsung kita simpan. Oke. Dan dilanjutkan di sini dengan pilih KD butir sikap spiritual. Kita pilih kelasnya.
karena saya mencoba untuk mengupload kelas 9 ya. Nah, kalau misalnya yang ini wajib kita centang semua ya. Walaupun terkadang kita tuh jarang membaca atau mendengar langsung dari siswa pada saat dia menyapa gurunya lewat aplikasi online. Assalamualaikum Bu, kan gitu. Pastinya jarang gitu. Oke. Nah, ini wajib kita centang semua, langsung kita pilih klik simpan. Oke. Oke kan? Dan dilanjutkan dengan sikap spiritual. Kita pilih juga kelasnya, karena saya mencoba mengupload kelas 9. Ini juga kita centang semuanya. Oke, dan di sini ada bobot PHPTS juga kita. Oke. Untuk yang bobot PHPTS dan PAS ini nggak perlu kita ganggu-ganggu lagi, cukup kita buka dan kita simpan, ya. Wajib dibuka dan kita simpan. Kenapa wajib dibuka? Sementara nggak kita ubah gitu. Karena bobot PH dan PTS ini bagian dari perencanaan penilaian. Oke, kita simpan ya. Oke, sudah selesai kita melakukan perencanaan dan kita lanjutkan. Di sini saya mencoba mengarahkan kepada Bapak Ibu guru sekalian, di mana sistem penguploadan itu saya coba mengarahkan menggunakan sistem upload ya, sistem upload gitu. Nah, kenapa? Biar lebih gampang. Kalau misalnya sistem langsung ya, atau sistem online kita bilang, itu akan lebih ribet ya. Ini bisa saya kasih contoh yang sistem langsung bagaimana. Di sini di bawah, di sini ada namanya input data dan nilai. Ya, input data dan nilai ini sangat kompleks, ya, sangat kompleks. Di mana di sini ada input nilai pengetahuan remedial, ya, input nilai remedial. Nah, jadi karena kita mencoba untuk langsung, maaf, offline, ya, nanti saya arahkan bagaimana caranya untuk melakukan download gitu ya. Jadi saya ini mencoba untuk menjelaskan dulu input data dan nilai secara langsung. Kenapa saya mengatakan lebih ribet? Karena tampilannya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi di sini ada 3 kadi ya, ada 3 kadi. Capek kita ngisinya. Ya, capek kita ngisinya. Nah, kenapa? Karena di sini kita wajib mengetik manual, ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sistem upload, kita bisa melakukan yang namanya tuh kopas, ya kan? Kopas atau mungkin copy paste, ya. Yang jelas bukan copy uli karing atau mungkin copy luak. Oke. Jadi saya tidak menyarankan Bapak dan Ibu guru itu menginput nilai secara langsung. Tapi kalau sekiranya Bapak dengan Ibu guru ada yang mungkin rajin mengetik, ya silakan saja, tidak masalah gitu. Oke, ini kita tinggalkan. Ya, jadi saya tidak menyarankan untuk Ibu Bapak guru menginput langsung, karena kalau saya perhatikan itu sedikit lebih ribet gitu. Jadi saya menyarankan kepada Ibu untuk mengupload nilai, yaitu di mana kita menggunakan form Excel. Ya, di sini ada namanya download format import. Ya, jadi setelah kita melakukan perencanaan, kita langsung download format import. Oke, di sini ada kelas, Saya pilih kelas 9 karena saya coba untuk mengupload kelas 9. Dan di sini kita pilih mapelnya. Oke. Di sini ada 5 aspek penilaian, ya. Ada penilaian pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial, dan PTS serta PAS, ya. Di sini juga ada 2 pilihan untuk mendownload, terserah sama Bapak Ibu guru maunya yang mana. Biasanya saya lebih dominan, lebih doyan, lebih suka bahkan menggunakan tombol yang berwarna oranye atau mungkin kuning ini ya. Jadi
ada baiknya saya juga menyarankan kepada Bapak Ibu guru mendownload itu menggunakan yang berwarna oranye ini, ya. Kenapa tidak yang berwarna biru ini? Ya, di sini kan sudah jelas download format kosong gitu. Nah, ini sering terjadi kegagalan sistem, ya. Perhatikan, di sini mata pelajaran itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Terkadang nanti pada saat ini kita download, mapelnya lain, ya, mapelnya sudah berubah gitu. Terkadang seni budaya atau mungkin IPS gitu. Itu terkadang sedikit agak rancu, ya. Jadi saya menyarankan ibu menggunakan yang berwarna atau mungkin yang di sebelahnya ini ya, berwarna oranye ini. Oke. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan cara kita klik kanan, ya, kita klik kanan. Ingat ibu-ibu ya, ingat bapak-bapak ibu guru sekalian, ini cara mendownloadnya klik kanan, pilih open link in new tab, ya. Oke, jadi ininya dia tidak berubah, jadi secara otomatis dia akan terdownload, ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan apa ya, menggunakan klik langsung kiri bagaimana gitu. Oke, kita perhatikan. Ini saya coba ambil yang kedua menggunakan klik kiri. Sama saja sih, ya. Karena ini pengaruhnya ini komputernya termasuk lumayan cepat gitu. Oh, jadi loadingnya cepat ya. Oke. Jadi kembali kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, maunya yang seperti apa gitu, bagaimana terserah. Yang penting form yang kita butuhkan itu terdownload. Tapi biasanya kalau saya itu untuk mengambil sesuatu yang sifatnya download, saya pasti menggunakan yang namanya klik kanan, ya. Oke, klik kanan lagi, dan ini kita klik kanan lagi. Oke, jadi kelima form tersebut sudah kita download ini semua, ya. Untuk mengetahui di manakah posisi form yang sudah kita download ini berada. Oke, perhatikan setiap file yang kita download ini dia ada simbol segitiga, ya, seperti atap rumah. Ini kita klik dan kita pilih show in folder, ya. Oke, perhatikan. Jadi dia sudah tampil di sini dia, ya. Di sini ada keterampilan, pengetahuan, sosial, spirit. PTS-nya mana? PTS-nya lompat, ini dia tidak tergabung, ya. Berarti dia tidak kawan dengan form-form lainnya gitu. Oke. Jadi sebelum kita mengisi form-form tersebut, ada baiknya ini file yang kita download ini kita pindahkan, ya. Kita pindahkan, kita jadikan dalam satu folder, ya. Dengan tujuan nantinya kita tidak repot untuk mencari form-form yang ingin kita lengkapi nilainya. Oke, ini langsung aja kita tandain semuanya, kita cut, kita pindahkan ke dalam flash disk boleh, ya, atau mungkin mau ke dalam hard disk, atau mungkin mau di drive lain, drive D juga boleh. Tapi di sini saya coba untuk saya memindahkan di dalam drive musik, ya. Jadi bikin apa ya? Bikin folder dulu ya, bikin folder dengan tujuan apa? Agar file-file yang kita download tadi itu tidak berantakan, tidak berserak sana sini gitu. Oke. Jadi kita bikin di sini nama mapel saja ya. Mapel PJOK kita bilang. Seperti itu. Oke. Dan di sini kita bikin folder lagi. Perhatikan cara bikin foldernya boleh dengan cara klik kanan seperti ini, ya, seperti ini boleh. Oke, folder boleh juga, atau mungkin langsung menggunakan new folder, ya, atau mungkin menggunakan Ctrl Shift N, ya, seperti ini boleh juga. Kita bikin di sini karena saya mencoba untuk mengupload nilai kelas 9A, jadi saya bikin di sini namanya itu kelas 9A. Ya. Oke, seperti ini. Pastikan aja di sini. Oke. Nah. Jadi di sini nilainya itu form-form itu sudah ada di sini semua, tinggal lagi kita mengisi secara offline gitu ya. Jadi kalau sekiranya sudah selesai kita isi semua, nantinya baru bisa kita upload
ke dalam. Oke, Bapak Ibu guru ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini saya mencoba untuk mengisi atau mungkin melengkapi nilai pengetahuan. Oke, kita buka langsung. Oke. Oke, ini dia. Beginilah bentuk formnya, ya, bentuk formnya. Jadi kita perhatikan, apakah nomor KD ini sesuai dengan yang kita rencanakan? Di sini ada KD 31. Di sini ada KD 33. Dan di sini ada KD 35. Oh, ternyata sesuai dengan perencanaan, tidak lebih, tidak kurang, ya. Oke, jadi kita isi. Nah, kebetulan kepala sekolah saya ini dia sudah membuat apa ya? Sudah membuat form koreksi penilaian, ya. Form koreksi penilaian ya, kalau misalnya saya perhatikan ya cukup efektif ya. Bagus itu, dan kalau bisa terus dikembangkan. Ini tapi sebelum kita lengkapi ada baiknya perhatikan ya. Di sini ada bacanya protect sheet view, ini kita enable editing ya. Maksudnya sebelum kita mengedit atau mungkin mengisi nilai ini kita aktifkan dulu editingnya gitu. Oke, sudah aktif ya. Sudah aktif. Jadi kita tinggal melakukan copy paste dari form penilaian atau mungkin aplikasi koreksi penilaian yang sudah diberikan oleh kepala sekolah. Jadi kebetulan saya sudah ada sampelnya, ya sudah ada sampelnya seperti ini. Oke, mungkin Bapak Guru pernah atau mungkin sudah ada juga seperti ini ya. Jadi ini bagi saya ini cukup kompatibel. Ini data apa pula ini ya? Ngerti saya. Nah, di sini sudah banyak yang kita butuhkan, ya. Di sini kita perhatikan lagi di sini, ya di form ini. Ini nilai-nilai ini ada namanya nilai NPH. Nilai NPH ini yang wajib kita masukkan kemari ya, Bapak-bapak Ibu guru sekalian ya. Ini nilai NPH. Dan nilai NPH yang kita masukkan. Jadi kita perhatikan dari form ini tadi. Nah, di sini sudah ada namanya nilai NPH. Ya, sudah ada nilai NPH. Di sini juga sudah ada namanya nilai PTS atau mungkin tengah semester, dan di sini juga ada namanya nilai pas. Ini makanya saya katakan tadi, sini sudah kompleks gitu. Jadi kita nggak harus memikirkan ke sana kemari gitu untuk mencari berapa sih nilai-nilai pengetahuan hariannya, kan gitu. Agak repot gitu. Jadi kebetulan di aplikasi atau mungkin di form ini format nilai yang wajib dimasukkan itu isi dengan nilai format angka 0 sampai dengan 100. Berarti di sini tidak boleh ada koma ya, ada koma, ada titik tidak boleh. Apalagi ada itik. Itu lebih-lebih tidak boleh. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita kembali lagi ke dalam aplikasi koreksi penilaian tadi, ini dia. Oke. Sementara di sini NPH-nya itu ada apa ya? Ada koma gitu, ada koma. Perhatikan. Jadi di sini saya juga sambil mengarahkan atau mungkin memberikan ilmu kepada Bapak Ibu guru sekalian, ya. Di mana nilai rata-rata itu kita bulatkan juga menggunakan rumus. Oke, perhatikan di sini dia ada rumusnya, ya. Average ini namanya rumus untuk mencari rata-rata nilai, ya, rata-rata nilai. Tapi dia di sini hasilnya berkoma. Sengaja saya bikin berkoma gitu, ya. Sengaja saya bikin berkoma, jangan karena takutnya nanti Bapak Ibu guru tuh salah input, ya. Jangan sampai nanti terkadang dia bulannya ke atas atau mungkin ada yang bulannya ke bawah, kan gitu kan. Nah, itu yang agak susah. Jadi kita ada baiknya kita menggunakan rumus saja. Dah. Jadi kita nggak harus kita ketik lagi seperti ini. Oh, 77,5 dibulatkan menjadi 78 gitu. Nah, nggak harus ya, tidak harus, dan itu tidak boleh. Ya, karena itu membuat Bapak Ibu guru
capek dan lelah. Ya, jadi di sini saya menyarankan perhatikan rumusnya. Jadi kita ngidinnya di sini Bu ya. Ya Bapak ya. Oke. Jadi di sini nggak perlu kita hapus, kita cukup menambahkan. Ya menambahkan di sini perhatikan Bapak Ibu Guru. Rumus pembulatan itu disebut dengan rumus round. Rumus round. Oke ya. Terus kita lakukan buka kurung ya. Buka kurung baru dilanjutkan dengan average. Ya, ini kan sudah ada dari sononya. Jadi itu ngapain lagi? Terus kita beri di sini koma ya. Terus kita beri di sini angka 0 dan diakhiri dengan tutup kurung ya. Jadi kenapa harus diberi tutup kurung? Tutup kurung antara kiri dan kanan itu dia harus seimbang. Ya, kalau misalnya di kirinya ada 2, di kanan juga harus ada 2 gitu. Jadi kalau misalnya di kirinya 1 juga di kanan juga harus 1. Oke, sudah selesai. Langsung kita lanjutkan dengan tombol enter. Secara otomatis dia akan bulat dengan sendirinya. Oke, sudah berubah ya? Oke. Dan dari sini kita tinggal melakukan double klik atau mungkin tarik ke bawah juga boleh. Nah, tergantung dari Bapak Ibu Guru maunya seperti apa. Yang penting jangan tarik ke atas ya, tarik ke bawah karena nilainya ke bawah gitu. Oke, saya lebih dominan menggunakan namanya double klik. Nah, oke. Jadi secara otomatis di sini dia nilainya sudah berubah menjadi bulat semua. Oke. Dan baru dari sini kita pastikan lagi ya jumlah siswanya. Nah, perhatikan jumlah siswanya. Di sini jumlah siswanya itu ada 32 siswa. Oke, kita perhatikan lagi di form yang kita download tadi. Oke, di sini juga kita cek sampai yang KD1 aja ya. Yang KD1 aja nih dia, batas KD1. Oke, di sini ternyata juga jumlah siswanya sampai 32. Karena yang di bawah ini dia sudah kembali lagi ke nama siswa yang pertama, ya. Nama siswa pertama. Jadi namanya di sini yang pertama Anggrian Yuda Winata, ya. Di sini juga namanya Anggrian Yuda Winata. Jadi sudah sesuai. Yang terakhir namanya Wases dan di sini juga namanya Wases Priandi. Oke, sudah sesuai. Jadi ini tinggal kita copy paste saja. Ya, kita blok. Ya, kita copy. Ya, kita copy, kita kembali kemari, kita tandain di sini di kolom nilai, terus kita pilih paste, tapi yang segitiganya ya Bapak Ibu ya, jangan langsung pastenya karena dia di aslinya di file sebelumnya tersebut dia sudah menggunakan rumus ya. Kalau misalnya kita pastikan nanti dia error ya, tapi kita klik segitiganya. Terus di sini kita pilih yang namanya palu ya, palues atau mungkin dia di sini ada simbol 1 2 3 gitu ya. Ada 1 2 3. Oke. Ada 1 2 3, kita pilih di sini. Oke, seperti ini ya. Oke. Klik aja langsung. Oke. Sudah muncul. Oke, sudah pas. Dan di bawahnya juga kita beri nilai yang sama. Jadi untuk KD1 sampai KD yang lainnya itu kita beri nilai yang sama. Kita pastikan lagi. Oke. Dan yang terakhir di sini juga KD35-nya kita pastikan lagi. Oke. Untuk form pengetahuan sudah berhasil kita isi ya. Dan dilanjutkan dengan kita klik tombol simpan atau mungkin dengan kontrol S. Oke, setelah selesai kita tutup. Ini kita tutup. Oke, dan kita buka lagi untuk nilai keterampilan. Aduh, ini nilai keterampilannya dari mana kita ambil ya, Bapak Ibu Guru ya. Oke,
Karena di sini untuk mengenai KD-nya juga kita perhatikan sama 341, 43 dan ada 45. Oke. Jadi kalau misalnya mengenai KD-nya kok KD ya? Apa namanya? Keterampilan. Di sini ada beberapa sheet ya. Jadi bisa kita perhatikan di sini tidak ada namanya nilai praktek ya, tidak nilai praktek karena memang masa pandemi kemarin itu memang kita tidak pernah melakukan praktek ya. Cuman Bapak Ibu guru sering melakukan praktek kepada siswa, yaitu memberikan materi-materi lewat Zoom ya kan, atau mungkin lewat apa ya, WhatsApp gitu. Jadi kalau sekiranya tidak ada bagaimana gitu ya, kalau sekiranya tidak ada, ini menurut saya. Tapi kalau sekiranya Bapak Ibu guru memiliki format tersendiri atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Bapak Ibu ya silakan. Tapi kalau misalnya di tempat saya ini kan tidak ada yang namanya penilaian atau mungkin nilai praktek. Jadi saya ambil yang tadi ya, yang saya ambil itu yang tadi. Nah ini dia, saya ambil yang nilai rata-rata pengetahuan aja, nggak masalah ya, tidak masalah. Atau ini saya kasih tahu sama ibu-ibu ya, atau Bapak Ibu guru ini tidak mau antara nilai praktek dengan nilai atau nilai keterampilan dengan nilai pengetahuan itu sama nilainya. Bapak Ibu guru maunya tuh beda. Oh boleh, caranya gampang. Ini saya kasih arahan Ibu-ibu ya. Nah saya kasih arahan, perhatikan dengan seksama. Oke, ini cuma berupa trik ya, atau bukan untuk menipu ya, bukan untuk menipu, tapi ini masukan atau mungkin bagian dari ilmu yang bermanfaat juga gitu. Jadi dari nilai pengetahuan ini kita kurangkan aja. 78 kita bilang menjadi 75 ya, atau mungkin 78 ini menjadi 71 7 ya lah, boleh lah 75 gitu ya, atau 78 ini menjadi 73 boleh, tergantung. Kalau sekiranya 78 menjadi 75 itu kira-kira harus dikurangkan berapa tuh ya? 3 ya. Oke, 3. Jadi kita buat seperti ini. Perhatikan ibu-ibu ya. Kita kliknya di sini aja, kita beri yang namanya sama dengan ini nilai NPH-nya itu kita klik, kita beri tanda kurang. Kurang berapa tadi agar 78 menjadi 75, yaitu kurang 3. Dan dilanjutkan dengan tombol enter. Oke. Dan selainnya kita tarik. Nah, kita tarik seperti ini, double klik juga boleh ya. Kembali lagi kepada Bapak atau mungkin Ibu guru yang mana enaknya gitu. Oke. Sudah Bu ya, sini sudah. Kalau sekiranya sudah, ini tinggal kita copy paste. Ya. Kita masuk ke form keterampilan tadi, ini dia. Ya. Oke. Ini kita klik ya. Kita klik. Oke, kita klik, kita taruh di sini. Terus kita klik segitiganya, terus kita pilih seperti yang tadi, palu. Oke, sudah selesai. Dan yang di KD berikutnya juga kita klik palu. Oke. Dan yang di sini juga kita klik palu. Oke, sudah selesai ya. Oke, dan lanjut dengan tombol simpan. Oke, kita tutup. Oke, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tinggal lagi kita yang mana kita mau mencoba untuk mengisi sikap sosial. Ya, sikap sosial. Oke, kita tunggu sampai file terbuka. Bapak Ibu guru jangan kemana-mana ya. Tetap di depan layar dan perhatikan, tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Oke. Di form import nilai sikap
secara sistem dia sudah terdetek nilainya itu baik semua, ya, baiknya itu baik semua gitu. Jadi tinggal lagi ibu menyesuaikan, ya, tinggal lagi ibu menyesuaikan, ya. Oke, contoh kecil seperti ini. Ibu juga wajib mengetahui di sini ada nomor KD, ya kan? KD 2.1U ini apa artinya, kan gitu. Dan di sini 2.3U apa, kan gitu. Jadi wajib, Bapak Ibu guru wajib mengetahuinya gitu, ya. Jadi kalau sekiranya Ibu tidak mengetahui, ya, kalau sekiranya Ibu tidak mengetahui mengenai arti dari kode-kode, itu saya menyarankan, ya, saya menyarankan agar Bapak Ibu guru mengisinya secara online dengan tujuan apa ya? Dengan tujuannya Ibu atau mungkin Bapak guru mengetahui apa yang Ibu nilai. Apa yang Ibu nilai? Kalau misalnya di sini kita tidak mengetahui KD-nya itu 2.1U. Apakah usianya 2,1 atau mungkin yang lainnya gitu. Di sini juga ada 2.2, jadi agak ribet ya. Jadi saya menyarankan untuk melakukan penilaian sikap baik itu spirit maupun sosial, ada baiknya Ibu online, ya, langsung, ya. Ini saya beri contoh. Oke, kembali lagi ke input data dan nilai. Oke, di input data dan nilai di sini ada input nilai sikap spiritual. Oke, kita pilih kelas yang mau saya isi tadi. Nah, oke, di sini kelihatan Bu ya, di sini kelihatan ternyata 1.1U ini, oh maaf, tadi yang saya buka tadi bukan spiritual tapi sosial ya. Coba saya buka dulu sosial, karena tadi kodenya 2 tadi ya. Nah, ini dia. Ternyata 2.1 tersebut artinya jujur. 2.2 itu artinya disiplin. Titik 3 tanggung jawab, titik 4 santun, titik 5 itu percaya diri, dan titik 6 itu artinya peduli. Ya, peduli. Jadi kalau misalnya kita ngisinya online, kita sudah bisa menyesuaikan. Contoh kecilnya macam seperti Agrian Yuda Winata, yang mungkin anaknya sedikit paling bagus lah gitu, jujur tenan niku. Nah, jadi di sini bisa kita rubah, ya, bisa kita rubah sangat baik. Nah, atau mungkin di sini macam Bagas Ananda, anaknya bandel, kita beranggapan anak itu bandel gitu. Oke, kita bisa beri nilai mereka itu cukup. Tapi Bapak Ibu guru itu wajib ingat, jangan pernah memberi nilai anak tersebut dengan bahasa, dengan kata kurang, ya. Kalau sekiranya memberi keterangan kurang selama 2 semester walaupun nilai dia tinggi, itu dia wajib tinggal kelas, ya, wajib tinggal kelas, karena kenaikan kelas tersebut itu tidak dituntut dari kepintaran dia. Terkadang sih, ya, masing-masing orang ya memiliki prinsip masing-masing ya. Nah, tapi dari nilai sikap dia, dari nilai sikap. Dan itu juga semua kembali kepada kebijakan sekolah, ibu-ibu ya. Dan kalau nanti bapak ibu menyalahkan saya, ini salah nih artinya nih, nggak jelas nih. Oke, jadi seperti itulah. Jadi kita menyesuaikan mengenai sikap. Ada baiknya saya sarankan sekali lagi online, ibu-ibu ya, online. Oke, oke. Jadi kalau sekiranya udah kita edit semua, ya, langsung aja simpan. Oke, langsung aja simpan. Begitu juga dengan sikap spiritualnya. Ya, sikap spiritualnya juga boleh kita isi secara online gitu. Contoh kecil macam Agrian. Oh, berdoa, dia selalu berdoa, sangat baik. Oh, menjalankan ibadah, dia orangnya yang mungkin sedikit taat kepada agamanya gitu. Oke, kita bikin sangat baik. Memberi salam walaupun dia sering
menyapa kita lewat WhatsApp, lewat aplikasi-aplikasi online, lewat medsos kita bilang. Tapi dia tetap memberikan salam. Kita beri sangat baik gitu. Oke. Jadi kalau sekiranya macam seperti contoh kecil macam Dede Irwansa gitu, dia terkadang dia jarang memberikan salam gitu ya. Ya, atau mungkin dia jarang berdoa gitu ya. Kita beri aja dengan ya minimal cukup atau mungkin baik aja lah gitu. Ya, jadi kembali lagi kepada Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru yang lebih mengetahui tabiat siswa-siswi tersebut ya, anak didik Bapak Ibu guru sendiri. Oke. Jadi apabila setelah kita edit ini semua, kita sorot ke bawah, langsung kita simpan. Oke. Oke, sudah. Jadi apabila sikap nilai sikap spiritual dengan nilai sikap sosial sudah kita simpan, yang form Excel tadi, yang ini tidak perlu lagi kita isi, ya. Dan yang di sini boleh kita hapus. Ya, kenapa kita hapus? Karena sudah kita isi, jadi dia tidak payah kita upload. Ya, karena sudah kita isi secara online, jadi nggak payah kita upload. Oke, Bapak Ibu guru ya. Dan yang terakhir, tugas kita berikutnya itu yaitu mengisi nilai tengah semester dan nilai akhir semester, yaitu ini dia PTS dan PAS. Oke, langsung aja kita buka. Oke, langsung kita aktifkan editingnya. Oke, di sini sudah terdiri dari 2 kolom penilaian antara PTS dan PAS. Oke. Nilainya dari mana kita ambil? Juga dari form koreksi yang telah dibagikan oleh kepala sekolah tadi ya. Jadi kembali lagi kepada kebijakan sekolah, bagaimana dia mengarahkan kepada guru-gurunya untuk membuat format penilaian agar guru-guru mudah untuk melakukan konversi penilaian terhadap siswa. Oke, kita ambil yang di sini tadi. Oke, ini dia. Ini nilai PTS sudah ada. Saya nggak mau panjang lebar, tinggal lagi saya kopas saja, nggak mau lama-lama. Oke, kita pastikan di sini ya, menggunakan paste segitiga, terus klik palu. Oke, selesai ibu-ibu, selesai. Ini paling mudah kerjanya daripada kita mengisi nilai secara langsung. Tapi kalau misalnya nilai sikap sama spirit dengan sosial, wajib online. Oke ibu-ibu ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengisi nilai pasnya. Pasnya begitu juga Bapak Ibu, saya juga langsung mengkopas, nggak mau tunggu lama-lama. Oke, kita langsung klik di sini. Kita klik segitiganya. 1, 2, 3. Oke, sudah jadi ya. Kok hilang? Kita ulangi lagi. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah selesai. Jadi kita tinggal mengupload. Oke, sekali lagi perhatikan cara mengupload. Oke, tinggal beberapa tahap lagi. Tugas bapak ibu selesai penginputan nilai raport. Oke, ini langsung kita simpan. Oke, karena ini udah selesai, jadi ini kita nggak kita butuhkan lagi. Ini langsung aja kita. Oke, ini dia Bu ya. Ini yang ketiga, file yang wajib kita upload. Kalau spirit dengan sosial tadi sudah kita isi secara langsung. Oke, kita kembali lagi ke dalam aplikasi e-raportnya ya. Di sini ada namanya import nilai siswa. Oke. Nah, import nilai siswa. Jadi import nilai siswa ini kita hanya mengimport nilai pengetahuan, keterampilan dan PTS serta PAS. Import nilai sikap, spirit dan sosial sudah tidak usah diimport lagi karena kita sudah mengisinya langsung tadi ya. Oke, jadi kita langsung aja mengimport nilai pengetahuan. Di sini ada choose file, kita cari posisi file tersebut berada. Kira-kira tadi di mana ya saya simpan ya? Kalau nggak salah di musik. Oke, ini dia. PJOK kelas 9A. Oke, kita perhatikan lagi. Saya mau mengupload nilai pengetahuan. Oke, di sini kodenya POM KD Peng. Oke, ini dia. Langsung kita klik open upload.
Oke, Bapak Ibu, ternyata masuk semua nilainya. Dan diakhiri dengan klik tombol simpan data. Ini kita oke kan. Selesai untuk pengetahuan, kita masuk ke import nilai keterampilan. Kita pilih choose file kembali, ya. Di sini sudah pas ya, karena saya simpan di musik, di folder PJOK dan di folder 9A. Kita cari file keterampilan, ini dia FKDCAD. Open, upload. Oke, kita perhatikan lagi apakah ada nilai siswa yang kosong. Alhamdulillah ternyata tidak ada. Langsung kita simpan Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Dan dilanjutkan lagi dengan import nilai PTS dan PAS. Ingat Bapak Ibu guru, spirit dan sosial tidak payah lagi kita import karena sudah kita isi secara langsung. Oke. Langsung aja kita klik nilai PTS-nya dan kita pilih choose file, kita klik form PTS PAS pendidikan jasmani dan kita open. Kita upload. Kita perhatikan kembali, pastikan siswa memiliki nilainya masing-masing. Tidak ada yang kosong. Oke, kita simpan. Oke, sudah selesai. Bapak Ibu guru sekalian, kita pengisian nilainya sudah selesai. Tinggal lagi kita melakukan pengiriman nilai ya. Pengiriman nilai ini di mana dari klien kita kirim ke server ya. Perhatikan. Di sini ada namanya lihat nilai akhir. Oke, saya ingatkan kepada Bapak Ibu guru, sebelum Bapak Ibu guru mengirim nilai, ada baiknya Ibu melihat nilai akhir dulu dengan cara klik nilai akhirnya, menunya ya Bu ya. Terus kita pilih kelas yang kita isi tadi, kita pilih mapelnya. Oke, pastikan di sini nilainya itu ada semua dan tidak ada yang kosong. Oke, kalau ukurannya tidak ada berarti sudah deal ya, berarti nilainya sudah valid. Tinggal lagi langsung aja kita kirim. Ya, ingat ini kirim nilai akhir. Dan di sini kita pilih lagi kirim nilai akhir. Oke. Kita pilih kelas, kita pilih kelas 9A, kita pilih mapelnya. Dan di sini kita langsung klik tombol kirim nilai ya, klik tombol kirim nilai. Oke, langsung aja kita kirim. Oke, dan setelah kita kirim, langkah terakhir sebelum Ibu melanjutkan tugas untuk kelas lainnya atau mungkin keluar dari aplikasi, langkah terakhir Bu ya, sebelum keluar itu kita melakukan proses deskripsi siswa. Ya, setelah kirim kita melakukan proses deskripsi siswa. Kita klik proses deskripsinya, pilih kelas, pilih mapel. Oke, perhatikan Bapak Ibu ya. Antara deskripsi pengetahuan dengan yang di sebelah kanannya ini ya. Ini deskripsi pengetahuan aplikasi dengan deskripsi pengetahuan raport, tidak ada yang berwarna merah ya. Pastikan tidak ada yang berwarna merah. Kalau seumpamanya ada yang berwarna merah, sudah dipastikan siswa tersebut memiliki nilai 0 atau mungkin tidak terisi nilainya. Oke. Sorot ke bawah Bu ya, pastikan pelan-pelan tidak ada yang merah. Kalau sekiranya sudah aman, langsung kita simpan. Oke, di sini dikatakan proses simpan data deskripsi selesai dengan rincian data yang ditambahkan 32 data, yaitu 32 siswa. Data yang mengalami perubahan 0, kita tidak melakukan perubahan data. Data yang gagal diinput 0. Karena nilai yang kita masukkan itu tidak ada yang kosong ya. Kita okekan langsung. Oke. Bapak Ibu sudah selesai. Jadi kalau sekiranya Ibu melanjutkan untuk kelas yang lain itu silakan dengan cara seperti apa yang saya arahkan tadi. Kalau sekiranya Ibu mau keluar dari aplikasi juga silakan dengan cara klik tombol keluar. Oke, sudah selesai Bapak Ibu ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lain waktu, kalau sekiranya ada informasi terupdate tentang aplikasi Kemdikbud, oke nanti kita akan share lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke.